Ya, untuk Rhino sudah dibuka semua ya. Oke. Di Rhino itu mulai dari Rhino 6, kalian akan langsung otomatis menginstal Grasshopper. Mau tidak mau, otomatis akan terinstall. Nah, untuk sampai ke Grasshopper-nya sebenarnya ada banyak cara. Salah satu yang paling umum adalah kalian tinggal ngetik Grasshopper di komennya. Grasshopper. Loh, kok anu kok? Kenapa error? Yes, kita record. Ya. Recording in progress. Oke, pertama kali kalian udah buka Grasshopper-nya ya? Sama. Sebenarnya keuntungan kalian adalah karena sejak awal kalian sudah menggunakan Rhino. Jadi seharusnya jadi bisa lebih cepat sih. Lama. Nah, biasanya ketika kita menggunakan Rhino Grasshopper bekerjanya, paling ideal kalian akan menggunakan dua layar. Karena antara coding dan visualnya dia bersebelahan. Nah, apabila kalian cuma punya satu, maka sistemnya kalian bikin ininya setengah. Caranya yang paling sederhana adalah di tombol keyboard kalian itu ada gambar window kan. Pencet aja kemudian pilih yang panah ke kiri dan ke kanan. Jadi dipilih objek backnya. Nanti dia akan punya dua sisi kayak gitu. Setengah-setengah otomatis. Udah? Nah, sama biasanya ini preferensi, tapi kalau saya paling sering menggunakannya perspektif dan Grasshopper canvas-nya. Nah, sekarang ketika kita akan menghubungkan apa yang ada di Grasshopper dan Rhino, itu ada beberapa macam cara. Salah satunya ketika kita punya geometri yang ada di Rhino, misal titik ini, maka di bagian dia belum terhubung sama sekali dengan Grasshopper. Di bagian params, jadi tabs yang paling atas, kemudian di ini ada tulisan namanya point yang paling bawah, paling atas sendiri. Point kalian masukkan ke kanvasnya. Nah, normalnya setiap komponen dia akan punya warna orange. Orange seperti ini. Nah, kemudian untuk terhubung ke Rhino, maka kalian bisa klik kanan. Kemudian di situ ada satu set
one point namanya. Diklik, kemudian kalian arahkan ke titik yang akan dihubungkan. Nah, nanti akan berubah. Jadi dia akan jadi abu-abu. Artinya dia sudah ada isinya. Jadi yang pertama tadi kita ambil langsung dari tabs yang di atas itu untuk masukkan ke kanvas. Yang kedua, kalau kita tahu komennya sebenarnya akan sama juga, dan ini paling sering, itu adalah dengan double klik di kanvasnya. Maka nanti akan muncul enter search key point, keywordnya. Nah, karena kita tahu akan menggunakan point, maka tulis saja point. Nah, nanti akan muncul komponen yang sesuai. Itu sama. Nah, di tempat saya agak lumayan banyak ini tabs-nya, tab gitu. Nah, tempat kalian mungkin nggak akan banyak, belum banyak. Karena setiap kali akan menginstal plugin, dia akan punya satu tab sendiri. Nah, sekarang di sini kan orange ya, Mas Ian, karena tadi cuma dimasukkan, itu sama. Yang kedua adalah ketika kita punya objek dan kita sudah memilihnya, yang tadi kan kita linkkan dari Grasshopper ke Rhino. Yang kedua, kalian pilih objeknya sehingga dia muncul gembalnya itu. Kemudian di komponen yang orange ini, kalian klik kanan, set one point, maka kita tidak perlu mengarahkan ke objeknya, tapi dia otomatis langsung terkonek. Nah, kalau di sini bisa dilihat komponen itu dia akan terhubung dengan masing-masing objek yang ada di Grasshopper, di Rhino. Jadi perbedaannya, kalau di Grasshopper itu dia kayak semacam virtual geometri. Sedang di Rhino itu dia yang objek aslinya. Gitu. Nah, komponen sendiri sebenarnya kan dia punya tiga bagian sih sebenarnya. Jadi ada tiga bagian, dua komponen. Biasanya dia akan punya baterai seperti ini. Ada yang namanya input. Di sini processing. Kemudian di sini outputnya. Nah, setiap komponen pasti punya ini. Ada beberapa macam visual yang biasa digunakan, yaitu yang di sini namanya display. Ketika kalian klik display, di situ ada pilihan draw icon. Itu kalau diklik, dia komponen kalian akan berubah jadi tulisan. Nah, ini senengan ya, tadi preference. Dan sebenarnya kalau yang di awal-awal biasanya akan lebih mudah sambil menghafal itu dengan tulisan. Jadi misal kalau ini komponen point, maka tinggal di search-nya adalah double klik point. Nanti akan semakin sering kepake kayak gitu. Nah, cuman ada di sini. Nah, kemudian kemarin kita sudah lumayan pernah cerita tentang kalau untuk mau bikin garis, caranya apa sih? Yang dibutuhkan dari garis apa? Itu dia butuh dua titik yang dihubungkan. Nah, prinsipnya sama. Di sini kita juga bisa menggunakan yang namanya line. Tapi yang bukan yang paling bawah, yang nomor 2. Ini create a line between 2 points.
Bedanya fungsi dari komponen itu. Kalau dia yang lain ini, dia langsung akan memerlukan set one line-nya itu di sini kita membuat ini. Tapi kalau yang ini, yang line between two point ini, sebenarnya lumayan straightforward sih di Grasshopper ini. Kita lihat di sini, komponen line ini, dia punya dua input kan, start point sama end point. Nah, intinya dia butuh point. Kita bisa masukkan point yang sudah ada, kemudian end point-nya point yang satunya. Maka dia secara otomatis akan membuat garis. Nah, selama kita tidak meng-unlink komponennya, objeknya, maka kemanapun objek ini dipindah, dia akan tetap terhubung. Artinya garis itu akan mengikuti posisi si dua line yang sudah kita hubungkan tadi ke grasshopper-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau kecepatan bilang ya. Oh ya, sampai lupa aku. Sorry. Untuk mata kuliah ini saya dibantu Mbak Nahla. Jadi kalau ada kesulitan di luar dan selama ini pun juga selama kuliah juga bisa kalian bertanya, akan dibantu. Iya, apa? Bisa dipindah dua-duanya. Selama dia punya objek aslinya. Ini tadi kan sudah tak terangin ya. Kalau di Rhino itu adalah objek aslinya, di Grasshopper itu adalah objek virtualnya. Jadi caranya milih juga beda. Kalau di Grasshopper kita tinggal mengklik posisi komponennya, maka kita akan bisa menyaksikan di bagian Rhino mana yang aktif. Berarti itu adalah si titiknya atau objeknya tadi. Ya bisa. Sikit toh. belum tuh udah panjang. Oke. Eh, jadi setiap kali, oh ya, ini ada satu objek yang satu komponen yang lumayan efisien untuk atau paling sering digunakan, namanya panel. Panel ini fungsinya adalah untuk menunjukkan apapun yang menjadi output dari sebuah komponen atau kita bisa menggunakannya sebagai input. Contohnya gini, point, ini kan tadi point kan ya, kita masukkan ke sini, dia akan ngomong ini adalah reference point. Artinya dia adalah poin yang memang merefer ke satu geometri yang ada di Rhino. Itu namanya reference point. Begitu juga yang di sini, ketika kalian titik lainnya dimasukkan, nah, nih sekarang langsung akan muncul, itu adalah line dengan panjang, tadi tanya panjangnya gimana, ini, panjangnya di panel itu langsung akan ketahuan. Nah, ini langsung otomatis ketika kita menggeser, line-nya itu juga akan panjangnya berapa, sudah langsung ketahuan. Ya, itulah kenapa ini disebut parametrik tadi. Jadi, informasinya langsung sesuai dengan parameter yang kita rubah. Nah, dalam hal ini, yang kita rubah adalah posisi si titik tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Udah? Oke ya. Nah, sekarang kemarin kalau mau bikin bidang yang dibutuhkan apa? Yang paling sederhana apa? 3 buah titik. Maka kita akan punya bidang. Nah,
kita bisa bikin titiknya itu dari sesuatu yang sudah bikin di sini di Rhino, atau kita langsung membuat titik itu berdasar parameter yang sudah ada. Misalnya ini poin. Poin ini kita bisa copy dengan cara move. Ya ini agak beda. Jadi term di Grasshopper itu nggak ada copy, tapi langsung dia diapakan, diberi apa istilahnya, perintah lah, entah itu translasi kah, rotasi kah, dan lain sebagainya. Contohnya ini. Nah, move itu adalah komponen yang memerlukan geometri. Geometri sebenarnya di sini agak macam-macam. Jadi kalau titik itu pasti poin, kalau curve itu pasti line, tapi kalau geometri itu bisa jadi 3-dimensional, curve maupun titik. Jadi ini kayak himpunan semestanya kalau geometri. Nah, jadi ketika kita masukkan ke poin, ini poinnya masuk ke geometri, maka dia otomatis akan ada poin baru. Ini kayak semacam default value-nya. Nah, kalau kita memindah sesuatu yang kita butuhkan apa? Koordinat perubahannya atau yang namanya vektornya, ya kan? Nah, sekarang contohnya di sini ini dari atas. Kalau kita mau memindah si poin ini ke arah sumbu X, maka yang kita perlukan adalah vektor X, unit X. Kita masukkan di sini, maka dia akan punya sama default value. Jadi yang membedakan antara komponen dengan warna orange maupun yang bukan itu adalah ketika orange itu berarti beneran kosong, Mas Yan, dia nggak ada informasi apapun di situ. Tetapi kalau komponennya itu warnanya abu-abu, dia sudah punya nilai defaultnya di dalamnya, walaupun belum kita intervensi sama sekali. Nah, contohnya ini faktornya itu adalah kemana sih kita akan memindahnya dan berapa banyak. Nah, ini kemananya sudah ada, vektornya itu kan unit X, jadi dia ke arah sumbu X. Kemudian, faktornya adalah mau berapa jauh. Semisal kita pengen 9, maka kita akan memerlukan yang namanya slider, number slider. Nah, itu bisa double klik number slider, ini, slider. Number slider ini, atau kita akan menggunakan tadi yang namanya panel. Nah, contoh yang sederhana kita dari panel dulu ya. Jadi kalau panel kan tadi sama, dia bisa dapat input. Input itu adalah outputnya dari sebuah komponen. Atau dia bisa juga menjadi sebuah input untuk komponen yang lain. Contohnya kita tadi ingin ke 9 satuan. Maka kita tulis 9, kemudian jangan di-enter. Bedanya di sini. Jadi ketika di-enter, dia artinya akan ada 2 komponen di situ. 2 input. Jadi di 9 terus klik di luar. Maka informasi 9 itu akan bisa kita fitkan ke sini. Ini 9. Nah, kalau pakai number slider, ya kelemahannya dari panel adalah dia nilainya statis. Tapi kalau dari number slider, nah ini kan defaultnya dia adalah 0 dari 0 sampai dengan 1. Untuk merubahnya, sebenarnya ada banyak cara. Di klik kanan, edit, itu bisa digunakan juga. Jadi klik kanan itu pasti akan dipakai. Jadi sebaiknya kalian menggunakan mouse.
Kalau nggak pakai mouse agak riweh sih. Nah, ini bisa kita set minimum maupun maksimumnya. Misal tadi berapa? Kita pengen 9, artinya kita pakai 10 sebagai batasnya. Kemudian oke. Maka number slider kita sudah bisa digerakkan dari 0 sampai dengan 10. Nah, ini bisa kita masukkan ke faktornya tadi. Untuk mengganti inputnya, selama kita cuma membutuhkan satu, itu makanya itu langsung aja dimasukkan, nggak masalah. Jadi itu langsung otomatis memutus tali yang sebelumnya. Silaturahmi tetap. Gitu? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ketika kita punya number slider, maka kita bisa menggeser kebutuhannya tadi. Oke, sampai di sini masih bisa mengikuti kan ya? Nah, untuk membuat line dengan posisi yang berbeda tadi, maka kita bisa memanfaatkan yang sudah ada ini. Tinggal kita copy aja, kemudian paste. Copy paste gitu. Ctrl C, Ctrl V. Nah, tinggal sekarang kita mau bikin line-nya itu dari mana ke mana. Dari sini ke sini. Nah, iki tempatku tidak di line yang sama. Oke. Udah tahu? Nah, kemudian line berikutnya kita sama pakai Ctrl V lagi, tetapi menggunakan titik yang terakhir. Titik terakhir tadi mana? Ini kan sebagai start point-nya ke end point-nya. Maka kita akan punya 3 line. Hmm? Oke. Baik, baik, baik. Ya, yang mana? Copy paste. Copy paste itu kan, oke. Pertama kan kita punya, sorry, bukan ini yang tadi yang copy paste ya. Tadi kan kayak gini kan ya. Nah, kemudian kan kita akan membuat sebuah line kan. Yang kita butuhkan kan berarti komponen line. Ctrl C, Ctrl V. Itu salah satu cara. Tapi kalau kalian mau double klik kemudian tulis line, ya nggak masalah juga sama. Nah, oke, pakai yang kosongan dulu ya. Nah, untuk line berikutnya, kita kan pengen membuat line dari poin yang pertama ke titik yang kita pindah, ya kan? Maka output dari geometri itu akan sama dengan inputnya kan. Outputnya adalah titik. Kita masukkan ke line, ke input. Endpoint-nya. Jadi kita otomatis akan bikin garis pada posisi titik awal dan titik yang kita geser sejauh number slidernya. Oke. Kemudian kita sama Ctrl C, Ctrl V itu kalau mau pengen. Nah, tinggal yang berikutnya kan yang start dan end-nya adalah yang titik ini. Tambah kebingungan sih. Hah? Sebenarnya bebas gitu, tapi ya ada aturan di mana kalian sudah pernah dengar aturan tangan kanan belum? Jangan ya. Nah, itu akan menunjukkan mana normal position dari sebuah pedang. Nah, sebenarnya ketika kita punya line seperti ini adalah 0, 1, 2, maka Z-nya adalah di sini. Oke, udah ya? Ada yang masih ketinggalan?
Oke, sebenarnya ini juga aku tidak sangat urut dengan ini. Tapi gini, kita cek dulu pertama poinnya adalah yang ini. Ya kan? Sebenarnya kalau biar nggak bingung, sebenarnya kalian bisa menamai poin itu. Misal ini poin ini, kalian klik kanan, maka dia akan muncul kayak gini. Ini bisa kalian ganti misal A. Maka ini adalah A, titik A. Poin B di sini bisa kalian ganti B atau kalau ini menjadi titik akhir, jadinya C. Di move-nya kita bisa ganti namanya C. B, sorry. Itu bisa. Nah, ketika kita pengen bikin bidang dengan urutan A, B, C, maka yang pertama kan kita butuh line dari A ke B ya. Ini adalah A, line AB ini. Kemudian berikutnya adalah line B, C. Yang ketiga, kita butuh line C, A. Nah, supaya CA tinggal ini aja diganti. Share aja. Endpoint-nya adalah yang di A. Oke, Kak? Nggak apa-apa memang. Yeah. Enggak, dia kan bukan membentuk poin baru, tapi dia hanya menghubungkan poin ke poinnya aja. Kalau memang komponenmu adalah line loh. Oke? Ada yang masih bingung, Kak?
Ya. Oke. Hah? Yang mana? Snap. Di sini nggak ada, Bu. Oh, biasanya kalau yang 8 itu ada di samping sini. Oke, next. Ketika kita punya, kalian sudah biasa di Rhino kan ya? Untuk bikin bidang kita butuh apa? Bukan eksternal, bidang. Bidang itu 3 dimensi yo. Kalau bidang itu surface. Nah, kita biasanya akan memerlukan yang namanya closed curve atau polyline. Nah, di sini salah satu komponen yang bisa kita gunakan namanya boundary surface. Nah, boundary surface ini sesuai dengan ini, kalau kita lihat dia butuh inputnya adalah edges. Jadi artinya list of curve. Nah, sekarang kita cek dulu. Kita udah punya 3 buah curve kan ya? 3 buah line. Kita masukkan ke sini. 1. Yang kedua, karena kita akan membuat multiple input pada satu titik, maka kalian pencet shift. Kemudian line ketiga dimasukkan juga. Maka dia otomatis akan bikin bidang. Nah, dan ini sudah lumayan cukup parametrik karena kemanapun kalian menggerakkan, maka dia otomatis akan bikin si apa namanya bidangnya. Gitu. Ada yang nggak bisa sampai di sini? Oh ya, untuk mempermudah membuat slider sebenarnya ada semacam trik juga. Jadi misal kalian akan membuat slider dari 0 ke 15.
Kalian tidak perlu menggunakan edit, tetapi langsung aja double klik, kemudian 0, ini lebih kecil, kurang dari ya wes, oke, 15. Kemudian enter. Maka kita akan punya slider dengan range 0 ke 15. Nah, misal kalau di bawah ini kan 7,75, 7,457 dan seterusnya. Sedangkan di sini kan cuma 15 bulat gitu loh. Sebenarnya itu adalah ada di sini, di jenis numbernya. Ada floating, kemudian ada integer, sama even dan odd. Nah, yang ada titik komanya itu adalah yang floating point. Nah, untuk membuatnya bisa saja kita tadi dari edit atau otomatis langsung dari sini juga. Misal 0 ke 15, 00. Nah, 00-nya berapa angka di belakang koma akan sangat tergantung dari kita bikin ini. Bentar, maka otomatis dia akan bikin dari 0,00 sampai dengan 15,00. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Ya, tadi kan kita menggunakan ini ya, unit X ya. Nah, sebenarnya kan kita juga bisa menggunakan, misal kita pengen ganti jadi unit Y, kita klik aja Y, kemudian masukkan ke sini, dan kita ganti motionnya ke arah Y. Kemudian kita masukkan faktornya ke sini. Nah, ini adalah kita akan mengganti posisinya tadi. Ini ke satu sumbu tertentu. Nah, semisal kadang kita butuh sumbu yang lain, misal Z itu ada semua. Kita masukkan ke sini, maka dia otomatis akan ke posisi Z. Z ya, kita bikin ke perspektif kalau pengen dapat view-nya. Jadi si surface-nya dia akan otomatis menyesuaikan garis yang dibentuknya tadi. Oke? Nah, kita kembalikan ke X saja dulu. Nah, seumpama kita pengen X, Y gitu ya. Sebenarnya ada vektor yang namanya X, Y, Z vektor. X, Y, Z. Nah, itu ada namanya vektor X, Y, Z. Nah, ini tinggal kita masukkan vektornya ke motion, kemudian ininya ke arah yang kita perlukan. X bisa atau ke X dan Y sekaligus. Maka dia akan ke arah X dan Y dengan nilai yang sama. Jadi input ini sebenarnya bebas. Ctrl C, Ctrl V juga nggak masalah. Kemudian ini misal kita pengen tetap di posisi X-nya. Kita gantinya cuma di posisi Y-nya. X-nya tetap dan seterusnya. Atau dua-duanya atau barengan. Nah, kalau kita pengen nilainya itu akan selalu sama antara X dan Y-nya sebagai input, maka akan jauh lebih efisien ketika kalian menggunakan hanya satu slider. Jadi satu slider itu fungsinya untuk mengefisienkan saja. Gitu. Nah, sekarang ketika kita punya titik tadi, sebenarnya kan tidak harus semuanya itu ada di Rhino. Oh ya, untuk ketika posisinya kita punya barang di Rhino dan definisi, ini namanya definisi, kita sebutnya kumpulan komponen itu definisi, maka yang harus di-save adalah dua-duanya.
Jadi Rhino-nya juga di save, file save gitu. Itu ada terserah di mana lokasinya. Save, kemudian yang di file Grasshopper juga kalian save. Coba satu. Nanti di filenya nanti akan ada dua. Ini ada file GH-nya atau itu Grasshopper-nya dan file 3DM-nya. Oke. Nah, sama mama ini kita close, kalian bisa close kalau sudah di save, close saja. Kemudian yang ini juga di close misal Rhino-nya. Kemudian kalian buka Rhino. Kok 8 sih? Aku tadi pakai 7. Is- Nah, di Rhino-nya ini, di Rhino, kita buka Grasshopper-nya. Ini biasanya kalau di standar itu juga ada launch Grasshopper, kalau mau pakai icon, itu masuk ke sini. Kemudian coba kalian buka file GH-nya. GH-nya ya, jangan yang Rhino-nya. Nah, di file GH ini, file open yang coba. Nah, maka yang akan muncul akan seperti ini. File GH-nya. Dia sudah komplit sebenarnya definisinya, tetapi dia warnanya orange. Karena memang dia nggak tahu reference point-nya tadi di mana. Nah, untuk menghubungkannya, tinggal kita buka yang di Rhino, file-nya tadi. Maka dia otomatis akan terlink dengan sendirinya. Nah, biasanya saya paling sering menggunakan semuanya itu ada di Grasshopper. Bukan, ya jadi hampir nggak ada filenya yang ada di Rhino. Nah, caranya sebenarnya kalian bisa menggunakan poinnya ini di save secara virtual, posisinya langsung di situ, tapi kelemahannya dia sudah tidak terhubung ke Rhino-nya lagi. Itu adalah klik kanan, internalize data. Nah, ini ketika yang file titik yang di sini ini kalian gerakkan sudah tidak terhubung lagi karena sudah di-cut tadi, sudah di-internalize ke komponen ini. Misal yang C juga ya, kita internalize, maka dua-duanya ini sudah tidak berpengaruh. Misal kita buat new, maka walaupun di Rhino-nya itu tidak ada apa-apa, di Grasshopper-nya sudah punya informasinya tadi. Jadi si bidangnya tadi tetap ada. Nah, kalau kayak gini, kalian cuma butuh men-save yang Grasshopper-nya tok, GA-nya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Lebih berat di
rhino-nya, karena kan tadi dia objek yang asli sebenarnya. Jadi informasinya pasti akan lebih banyak, ada material, ada macam-macam. Sedangkan yang di grasshopper dia sebenarnya informasinya adalah data. Gitu. Nah, begitu kalian cut off tadi, maka sebenarnya di panel akan menunjukkan posisinya atau koordinatnya, bukan lagi reference point. Kan kalau tadi kan reference point kan ya. Kalau yang ini sudah dia jadi point. Nah, keunggulan dari grasshopper atau sistem secara parametrik adalah ketika kita sudah punya definisinya seperti ini, sebenarnya kita masih bisa recycle definisi itu. Misal kita perlu titiknya kita ganti. C. Misal kita kemarin kita belajar tentang titik itu dia udah punya apa? Informasi apa? Koordinat kan ya. Jadi kita bisa membuatnya itu langsung dari X, Y, Z, construct point. Nah, dia otomatis akan membuat titik defaultnya di tengahnya. Jadi X, Y, Z-nya itu posisinya 000. Nah, ini ketika kita masukkan ke sini, maka otomatis akan langsung berubah. A-nya adalah koordinat tadi. Begitu juga sama dengan yang B, misal Ctrl C, Ctrl V, C, maka dia akan otomatis jadi kayak gini. Jadinya garis. Kira-kira kenapa? Yes, itu ada di satu titik yang sama, posisinya sama. Nah, tinggal kita ganti koordinat dari X, Y, Z-nya tadi. Misal kita pakai ini, kita manfaatkan aja yang sama, sudah ada. X, maka posisinya sudah langsung menyesuaikan titik koordinat yang kita bikin tadi. Kemudian move-nya juga sudah menyesuaikan dari definisi yang sudah kita bikin. Oke, sampai di sini aman? Nah, berikutnya, ketika kita sudah punya geometri, sebenarnya kan seperti yang kita bilang di awal tadi, ada informasi yang bisa kita dapatkan dari setiap geometri apapun itu. Namanya center point-nya. Nah, komponennya yang digunakan namanya adalah area. Nah, area itu akan membuat titik tengah dari objek itu dan areanya. Ini area, kemudian sentroidnya itu adalah titik tengahnya. Koordinatnya ada di situ. Nah, kemanapun kalian menggeser koordinatnya, otomatis dia akan memberikan informasi tersebut. Oke, sampai di sini aman? Area. Nah, kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan dari titik tengah ini? Gerakin langsung bisa. Atau kita akan membuat sebuah geometri yang lain yang menggunakan titik tengah itu sebagai acuannya. Salah satu objek yang bisa kita gunakan adalah circle. Nah, circle ini dia punya dua komponen input. Yang satu adalah plane atau titik tengahnya. Yang kedua adalah radiusnya. Sampai di sini oke? Nah, berikutnya seperti yang kita sampaikan tadi, ketika kita punya dua buah geometri closed curve sama-sama closed curve, ketika dihubungkan maka kita akan membuat geometri baru dengan lubang yang di tengahnya.
ya kan ya. Nah, biasanya kita akan menggunakan namanya boundary juga. Nah, edge-nya ini adalah edge yang asli yang sudah jadi tadi. Kemudian dicampur dengan yang di dalam. Sorry ya, kita coba saja. Nah, jadinya akan kayak gini. Kelihatannya nggak tertutup, tetapi sebenarnya yang sudah kita bikin adalah yang berlubang. Nah, untuk membuat atau melihat hanya yang kita inginkan, fungsi di Grasshopper namanya preview. Kita pilih komponen yang kita pengen hide, kemudian kita klik scroll-nya, maka nanti akan muncul yang kayak gini. Scroll ini muncul, kemudian kita pilih yang di blindfold, ditutup. Satunya yang ini, enable preview. Yang satunya yang blindfold. Yang mana? Oke. Boundary circle kan, boundary dan circle-nya yang dia ketemu dengan circle sebenarnya di bagian line tadi kan sudah jadi satu kan. Tinggal ditambahkan boundary yang di dalam. Maka otomatis kita akan punya surface yang akan tertrim di dalamnya. Ini kan. Ini yang boundary aslinya apa? Ini kalau kita hide, ini dan ini kita hide. Ini kan objek aslinya tadi. Kemudian kita bikin objek baru berdasar dari titik tengahnya, ya kan? Kemudian kita bisa menggabungkan antara yang luar dan dalam jadi satu dengan boundary, maka akan muncul surface yang terlubang. Untuk melihatnya, yang di bagian belakang kita hide semua saja. Ya, makanya kita akan punya ini toh. Nah, cara melihatnya cara melihatnya itu adalah dipilih komponennya, dia kan akan jadi hijau kan ya. Kemudian di titik tengahnya tadi apa scrollnya tadi kalian pencet, otomatis kan akan muncul yang kayak gini kan. Banyak banyak shortcut sih sebenarnya untuk kemudian dipilih yang enable preview. Gitu. Hmm? Yang di hide malah yang depan. Kalau sebenarnya nggak di hide itu juga nggak masalah sih sebenarnya. Cuman dia akan ketumpuk-tumpuk gitu loh.
Yang bilang itu yang lain ya, bukan yang ini. Atau enggak ini aja gimana? Kalau gitu ini aja gimana? Oh, karena masukin ada 4 sisi bodoh. Makanya apel malang. Oh iya ini kenapa mana? Tuh, coba lagi. Program apel malang ya. Aku udah 3. Aku ada 3 mana? Jadi karena kalau kamu tadi kan ini kan masih nggak close kan dulu. Jadi ini kebuka kan. Jadi ya udah Mia nganggep mindsetnya bagus. Oh jadi iya deh. Inisiasi permainan anak-anak. Apel malang gue ya. Oke, aman.
Yang online ada pertanyaan, Kak? Aman, Pak. Aman. Ya, kalau kamu bikin yang pakai posisi tertentu itu, ya apa-apa, bisa. Dia untuk bikin lain tadi, ini telok. Ya kamu nggak tahu. Lain kan intinya kan kamu punya dua titik. Nggak peduli kamu ngambil apa apa. Jadi misalnya bisa. Tapi jadi kira-kira itu nggak ada apa-apa. Ya. Yang ini kan udah nggak ada apa-apa sudah. Oke, masih kuat. Nah, ada cara lain, bukan cara lain sih. Ada kemungkinan yang lain. Biasanya kalau kita ini kan ada circle-nya. Circle-nya itu kan bisa kita geser kan ya, radiusnya. Nah, nanti akan berubah bentuknya ketika circle itu lebih besar. Jadi prinsipnya sama. Kalau dia lebih besar, dia tidak akan membuat lubang. Karena prinsipnya harus ada yang lebih gede dan lebih kecil. Nah, dia akan berubah ketika kalian bikinnya gede banget. Di mana misal 20. Jadi yang akan berlubang adalah si segitiganya, bukan lagi circle-nya. Oke, kira-kira tadi ada beberapa error di mana ketika kalian membuat bidang itu tidak dalam satu plane yang sama. Contohnya gini, ketika kita punya 0,5 misal, hanya kecil aja, kita taruh ke Z, maka posisinya kalau kita lihat dari perspektif atau dari samping, maka posisinya itu dia sudah tidak berada di satu titik yang sama. Nah, kayak gini yang bikin dia tidak terlubang. Karena salah satu syaratnya adalah dia dalam satu plane yang sama. Gitu. Jadi sama boleh. Selama bidang yang lebih gede itu punya hal yang sama, maka kita bisa bikin lubang tadi. Oke, bisa kita coba. Misal tadi yang circle-nya tadi kita delete dulu. Ya, kita cut. Caranya sebenarnya ada caranya yang sederhana. Kalau tadi untuk menggabungkan jadi satu, kita pakai shift. Untuk memutus, kita pakai control. Maka akan keputus. Nah, artinya dia akan sama dengan yang sebelumnya tadi. Nah, kemudian operasi yang bisa kita lakukan ketika sudah ada objeknya itu apa aja? Operasi apa? Rotasi, translasi, refleksi, dalam. Oke, ya aku sih biasanya menggunakan scale. Nah, scale itu kita bisa memanfaatkan geometri yang sebelumnya. Kemudian defaultnya dia adalah 0,5, artinya setengah dari objek itu. Sedangkan center point-nya
kita bisa menggunakan center point yang sudah didapat dari geometri area. Nah, maka geometri ini bisa kita masukkan ke boundary-nya tadi untuk membuat lubang. Ya. Nah, ini ketika kalian rubah posisi Z-nya, misalnya yang ini enggak. Ini koordinat C-nya itu dia ada Z-nya, maka dia tetap akan terlubang karena kemanapun dia bikin rotasi scale-nya, dia pada plane yang sama, yaitu pada si bidang itu. Ya kan ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Hah? Oke, udah. Udah belum? Udah bakal geometri ini. Lalu ini. Bukan. Ya. Geometri. Aduh. Lagi-lagi. Ini itu kan ini ngopi dulu. Nah, ini juga maksudnya. Oke, udah? Udah belum? Udah mau jam 6 ini. Oke, PM-nya
Contoh ya, udah asik. Bikinlah Beda sama paham ya, intinya bikinlah sebuah surprise dengan bentukan seperti ini untuk membuat bungkus. Jadi dia ada di setiap sisinya. Terserah di caranya. Oke, kita gunakan dia ukurannya 0,4 dari segitiga aslinya. Ini kan segitiga aslinya ya. Nah, ini ukurannya itu 0,4-nya. Yakin. Gitu. Oke? Wes, terima kasih untuk cukup hari ini. Stop screen ya, stop share.